Surah Fussilat. Surah Fussilat. Baik. Nama surah Fussilat. Ada tafsir tadabbur situ. Saya cari itu. Ada yang tadabbur di situ. Baik. Surah ini dinamakan dengan surah Fussilat. Ada di mana? Saya melihat tadi ada. Tadi malam atau kapan? Ya, Pak. Jadi surah ini dinamakan dengan Fussilat. Fussilat itu artinya sesuatu yang atau dijelaskan. Artinya dijelaskan. Ya. Fussilat. Dijelaskan artinya. Di terjemahan Al-Quran Al-Fatih juga disebut dengan apa artinya? Di Fussilat yang dijelaskan. Juga sama artinya, yang dijelaskan. Kenapa dinamakan dengan surah Fussilat? Karena Allah menyebutkan di awal surah ini bahwa Dia telah mentafsir, telah memperjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu. Itu. Jadi dinamakan dengan surah Fussilat. Kemudian ada nama lain surah ini yaitu surah Hamim Sajdah, As-Sajdah. Kenapa Hamim As-Sajdah? Akhir yang saya baca tadi, la yas'amun itu disunahkan sajadah. Jadi Hamim As-Sajdah. Hamim As-Sajdah. Di surah-surah Hamim itu tidak ada sejadahnya ya. Saya lupa, seingat saya tidak ada sejadahnya di surah-surah Hamim itu. Kecuali surah ini. Makanya surah ini dinamakan dengan Hamim As-Sajdah. Seingat saya demikian. Tapi kalau saya lupa, wa ma ansanihi ila syaitan. Ya. Sehingga dia dinamakan dengan surah. Ya betul. Ya. Di dalam surah yang Hawamim itu tidak ada as-sajdahnya kecuali Hamim dalam surah Fussilat ini. Maka dia disebut dengan Hamim As-Sajdah. Hamim As-Sajdah. Baik. Kemudian juga dinamakan dengan Al-Masabih. Karena tengok di ayat yang ke-12 itu. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Allah menghiasi langit dengan lampu-lampu dan pemeliharaannya. Bintang-bintang yang cemerlang dan kami melihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya namanya adalah Aqwat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-10 itu. Apa kata Allah? وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Sawa'an lis-sa'ilin. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan penghuni dalam 4 bahasa. Jadi aqwatah, makanan-makanan. Jadi aqwatah. Jadi di sini aqwat. Jadi makanan-makanan para penghuni. Ya, penghuninya dalam masa 4 masa. Baik. Kemudian surah yang mulia ini apalagi pembahasan biasanya? Tertib surah ke-41 secara mushafi dan secara nuzuli surah yang ke-61. Bilangan ayatnya 54, jumlah ruku'nya ada 6.
bilangan ayatnya 54 dan jumlah ruku'annya ada 6. Surah ini adalah surah Makkiyah. Zaman diturunkan surah ini. Surah ini diturunkan pada tahun 10 kenabian. Tapi ada juga sebagian riwayat menyebutkan diturunkan pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Kenabian ya. Diturunkan 10 kenabian atau ada riwayat lagi 6 kenabian. Setelah Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma memeluk Islam. Karena jarak antara Hamzah dengan Umar masuk Islam itu hanya 3 hari saja. Hamzah itu duluan dari Umar itu hanya 3 hari saja masuk Islam. Ya. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, surah ini sebagaimana namanya itu disebutkan dengan fussilat, dijelaskan. Ya, keterangan yang rinci dan jelas ya. Di mana ketika orang-orang musyrikin Mekah terus-menerus menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu diturunkan surah ini. Mereka mengkritik Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an ini berbahasa Arab? Kemudian pemimpin Quraisy ini banyak menghalangi ya orang-orang untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan hijrah ke negeri Habasyah itu sudah terjadi. Ya. Dan sikap-sikap pemimpin Quraisy ketika itu betul-betul seperti kaum Ad yang begitu sombong. Ya. Sehingga mereka mengatakan, tengok di ayat yang ke-15 itu nanti, man asyaddu minna quwwatan, siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih hebat dari kami? Sehingga Allah pun menyebutkan tentang kaum Ad dibinasakan dengan angin kencang. Ya, dengan kaum Ad itu dibinasakan dengan angin kencang yang sangat apa? Dingin, yang sangat dingin dan petir yang dahsyat. Itu lebih kuat dari mereka. Dan kaum Tsamud itu dibinasakan dengan petir yang dahsyat. Maka ketika itulah nanti dikatakan kepada kaum kepada kaum Quraisy itu bahwa kamu jangan seperti kaum Ad. Ya. Kamu ini bukan kamu jangan, tapi kalian ini sudah seperti kaum Tsamud dan kaum Ad. Telah menjadi a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Itu dia. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan ini. Dan surah ini dia memiliki beberapa asbabun nuzul nanti itu. Cuman sebagaimana sudah kita tekadkan bahwa kita bukan memiliki beberapa asbabun nuzul, dia memiliki asbabun nuzul. Seperti di ayat yang keempat, ayat yang ke-22 nanti. Tapi kita sudah bertekad bahwa kita akan buat daurah khusus Al-Quran, namanya daurah asbabun nuzul Al-Quran. Asbabun nuzul itu insya Allah bisa kita selesaikan dalam waktu paling lama 2 pekan. Tapi kalau kita santai 1 bulan. Kalau mau ngebut lagi 1 pekan insya Allah selesai. Daurah asbabun nuzul lagi. Ini sangat penting sekali nanti. Makanya saya nanti berharap di dalam penulisan kitab tafsir yang kita tulis itu semua rangkuman, dia kan kitab kecil-kecil, nanti ada daurah ayat-ayat kisah dalam Al-Quran 1 buku itu, atau 3 buku ya. Nanti ada lagi daurah ayat-ayat ahkam, tafsir ayat-ayat ahkam. Itu 2 jilid pula. Nanti ada lagi daurah tafsir tamtsil Al-Quran. Tamtsil Al-Quran atau amsilatul Quran. Itu 1 jilid. Misalkan begitu. Kemudian ada lagi nanti sisi-sisi yang lainnya. Maka saya berharap dalam dibuat buku induknya. Dibuat buku
induknya. Itulah dia di buku induknya itu. Dan saya juga berharap adanya nanti balaghatul Quran. Balaghah Al-Quran. Tapi ini belum banyak saya ini ya, belum begitu kuat tekad saya untuk buat ini. Tapi kalau yang asbabun nuzul ini jelas sekali. Barakallahu fikum. Bahkan yang saya belum temukan kitabnya adalah kitab tentang ayat-ayat akidah dalam Al-Quran. Itu belum saya jumpai kitab yang ya khusus membahas itu. Kenapa? Karena memang semuanya akidah isinya. Semuanya berisi akidah. Tetapi ada sisi-sisi pentingnya yang saya inginkan nanti. Apa itu? Misalkan tafsir ayat-ayat sifat atau ayat-ayat sifat di dalam Al-Quran. Ini penting seperti ini. Dan kita punya di rumah itu satu kitab 2 jilid yang berjudul Ayatul Aqidah. Ayat-ayat akidah yang zahirnya saling bertentangan. Allati zahiruha ta'arud. Yang ayat-ayatnya ayat tentang akidah ini yang seakan-akan bertentangan antara satu dengan yang lain. Itu ada 2 jilid di rumah itu. Barakallahu fikum. Baik. Jadi surah ini nanti membahas tentang hal wahyu, tentang hakikat Rasul. Kemudian juga disebutkan tentang penciptaan pertama untuk kehidupan ini, penciptaan langit dan bumi yang kokoh, ya. Kemudian peringatan terhadap orang-orang kafir Quraisy tersebut. Baiklah. Apalagi pembahasannya? Saya sebutkan kaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Apa nama surah sebelumnya? Surah sebelumnya adalah surah Ghafir. Atau surah Ghafir itu apa nama lainnya? Al-Mu'min. Ya, atau Mu'minun. Baik, Al-Mu'min. Jadi kaitan dia dengan surah sebelumnya. Dalam surah Mu'min itu disebutkan orang-orang yang berkuasa lagi sombong itu, mereka zalim mengikuti Tagut dan Fir'aun, dinasihati untuk mengambil orang-orang yang berkuasa yang mengikuti jejak langkah pemimpin zalim sebelumnya seperti Fir'aun, itu dinasihati betul-betul untuk melihat kondisi Fir'aun, bagaimana kesudahannya. Nah, di dalam surah ini itu mereka disuruh untuk melihat kaum Ad dan Tsamud, dan dikatakan bahwa mereka itu a'da'ullah, mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Apa sebabnya? Mereka istikbaran fil ardi, sombong di muka bumi. Tetapi kalau auliaullah, jadi dia orang itu ada auliaullah dan ada a'da'ullah. Auliaullah itu kekasih Allah. Jadi aulia itu artinya kekasih Allah. Dan a'da adalah musuh-musuh Allah. Barakallahu fikum. Baiklah, kita adapun awal surah dengan akhir surah. Iya. Nah, pokok pembahasan utama surah ini. Hujjah yang jelas bahwa Allah yang berhak disembah atau diibadahi. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Nabi adalah manusia yang biasa, yang diberi wahyu yang mengajak kepada kebenaran. Dan kita seperti sebelumnya ini kita tidak bisa lagi detail untuk membacanya, ya. Tetapi fawaid-fawaidnya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini saja.
Dan lihat paragrafnya, kita ambil yang dari Quran Al-Fatih ini saja. Nabi adalah manusia biasa yang diberi wahyu yang mengajak kepada kebenaran. Ikhwati fillah, ini dah maklum kita bahwa Nabi itu basyirun wa nadhira. Tapi banyak orang-orang yang tidak mendengar. Coba antum perhatikan ayat yang kelima itu. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Apa yang kamu serukan kepada kami? Telinga kami ada sumbatnya. Di depan kami dan kamu ini ada hijab. Itu kata mereka. Ada hijab, tidak ada lagi. Antum bayangkan itu kalau ada orang ngomong seperti itu kepada kita. Kita dakwah-dakwah, tak masuk ceritanya itu. Hati kami dah tertutup. Telinga kami dah, hati kami akinah. Akinah itu tertutup. Di telinga kami ada sumbat, waqrun. Kemudian ada hijab. La ilaha illallah. Lalu Nabi mengatakan, kalau Allah mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah, hai Muhammad, saya cuma manusia biasa yang diberi wahyu pada saya. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu. Tegakkanlah ibadah kepadanya, mohon ampunlah kepadanya. Ingat ancaman neraka bagi orang-orang musyrikin. Siapa orang-orang musyrikin? Yang tidak menunaikan zakat, tidak percaya dengan hari akhirat. Tetapi sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka pahala yang tidak terputus-putusnya. Baik. Setelah Allah Ta'ala sebutkan tentang kedudukan wahyu dan Nabi, Allah lanjutkan, Allah menciptakan langit dan bumi dalam beberapa periode. Ini sebutkan Allah Ta'ala tentang penciptaan langit. Ya, pantas tidak kalian kufur kepada zat yang menciptakan bumi ini dalam 2 hari saja, 2 masa saja. Ya, kalian jadikan Allah itu ada sekutu-sekutu. Allah yang ciptakan langit ini, Allah yang ciptakan bumi ini. Tidak pantas kalian. Allah yang ciptakan gunung sebagai pancangnya, ya. Kemudian di atas kalian itu ada langit, ya. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Jadi ini termasuk menjadi renungan bagi para ahli. Coba lihat nih ayat. Ini artinya wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan Allah menjadikan gunung itu rawasi. Rawasi itu maknanya pengokoh. Di sini apa dia? Gunung yang kokoh. Ya, min fawqiha, dari atasnya. Dari atas. Jadi saya pernah membaca bagaimana cara Allah menciptakan gunung itu, dari bawah ke atas atau memang dari atas ditancapkan? Ya. Untuk terbayang nggak kalau pasak bumi dibuat dari bawah dulu ke atas, ya kan? Kalau ini disebutkan min fawqiha, dari atasnya. Apa makna min fawqiha di sini? Ini perlu untuk teliti tafsirnya seperti apa sebenarnya. Makanya sekarang ada orang yang mencoba menganalisa min fawqiha, memang Allah letakkan dari atas ke bawah. Di sinilah kita butuhnya kitab tafsir At-Tabari. Ya, apa sebetulnya makna min fawqiha ini? Nah, apakah makna min fawqiha ini bermakna pada bumi itu saja, atau memang diciptakan Allah memang dari atas, tetap ditancapkan Allah? Yang pasti kun fayakun. Ya. Saya belum menemukan riwayat dari Nabi bagaimana cara detail Allah menciptakannya. Apakah memang dionggokkan dari atas? Tak, begitu saya tidak tahu. Wallahu taala a'lam bissawab, ya. Sekira di tafsir ilmi itu ada ini. Maksudnya tentang ilmiahnya alam ini, ya. Sains, ya. Barakallahu fiikum. Kemudian dia diberkahi. Ditentukan pula makanan-makanan penduduk bumi ini dalam 4 masa, ya. Ini Allah yang menentukan apa makanan. Jadi makanan-makanan kita itu sudah ditetapkan Allah. Umpamanya dede makanannya nasi, kalau tidak nasi orang isu. Itu dia. Jadi jagung atau yang lain itu wa qaddara fiha, Allah sudah tetapkan. Atau bermakna secara umum apa sih asing makanan manusia ini? Tsumma stawa ila sama, kemudian Allah beristiwa, ya, di langit.
Nah, dan kita tidak akan pernah bisa membayangkan seperti apa Allah istiwanya, tanpa kaif, tanpa bagaimana-mana, tanpa tamtsil, tanpa apa lagi, takwil, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa kita tiadakan. Kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, seperti apa maksudnya Allah. Baiklah, ya, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lalu Allah Ta'ala ciptakan 7 langit dalam dua masa. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebutkan tentang penciptaan makhluknya ini, penciptaan alam ini. Jadi Allah pengen ini semua saya yang ciptakan. Tidakkah kalian beriman? Nah, itulah maksudnya. Dan memang terbukti Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala sendiri yang mengaku menciptakan alam ini. Tidak ada yang lain. Ada tidak orang yang ngaku, oh saya yang ciptakan alam ini? Tidak ada. Tidak ada saya yang menciptakan alam ini. Ini bukti aja. Itu bukti bahwa Allah itu memang dialah Rabbul Alamin. Ya, barakallahu fiikum. Tidak ada. Ya, seperti yang sering saya katakan, tidak pernah ada orang yang membuat namanya Allah. Tidak ada. Itu buktinya bahwa memang Allah itu benar. Kemudian peringatan kepada kaum Quraisy tentang peristiwa yang dialami oleh kaum Ad dan Samud. Ya, peringatan ya tentang kaum Ad dan Samud, bagaimana kaum Ad itu dibinasakan, kaum Samud dibinasakan. Yang pertama ini namanya dalil afaki, yang kedua ini dalil tarihi untuk kebenaran Allah. Afaki itu dalil alam ini. Yang kedua ini dalil tarihi, sejarah tentang kebenaran Allah. Kemudian setelah itu anggota tubuh manusia akan menjadi saksi di hari kiamat terhadap perbuatannya di dunia. Tengok tuh, di antara ayat yang mengirikan itu ayat ini. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. La ilaha illallah. Pada hari itu nanti yuhsyar itu dikumpulkan musuh-musuh Allah itu menuju neraka, dan mereka dibagi-bagi, dipisah-pisahkan. Ya. La ilaha illallah. Apabila mereka sudah sampai di neraka, pendengaran, penglihatan, kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Oh ya, dulu kami yang ngerjakan begini. La ilaha illallah. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, hai, kenapa kalian pula bersaksi kepada kami? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Allah. Ini ayat luar biasa. Apa kata Allah? Apa kata kulit itu? Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Orang dulu tak dapat bisa percaya, masa kulit bisa ngomong dulu. Tapi begitu ada CD, belum CD lagi, itu pita suara tape itu apa namanya itu? Kaset itu, orang udah mulai terperangah. Masa lembaran tali kaset itu, pita kaset itu kok bisa berbicara? Ya, bicara nih. Kan banyak dulu ceramah kayak Haji Zainuddin MZ kan? Itu dia. Itu aja. Allahu Akbar. Ini kulit juga bisa berbicara nanti. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Yang menjadikan kami bisa berbicara itu Allah, yang juga bisa menjadikan segala sesuatu itu bisa berbicara. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Allahu Akbar. Jadi bersaksi dia nanti. Nih ya kerja kalian tuh. Ini tengok ayat 22 itu. Jadi dahulu Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa 2 orang Quraisy dan seorang Sakif berbantah di dekat Baitullah.
Salah seorang dari mereka berkata, bagaimana pendapatmu? Apakah Allah mendengar apa yang kita katakan? Yang lain jawab, jika kita berbicara nyaring, ia akan mendengar. Jika kita berbisik, tentu dia tak akan dengar. Tapi ada lagi yang ngomong, oh tak begitu. Jika ia dapat mendengar di waktu kita berbicara nyaring, pasti ia pun mendengar di saat kita berbisik. Lalu Allah turunkan ayat yang ke-22 ini. Nah, inilah. Ya. Apa kata Allah? Wa ma kunta tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum. Kalian tak dapat sembunyikan apa yang kalian menyaksikan, apa yang kalian yang bisa didengar oleh telinga kalian dan mata kalian dan kulit kalian, tapi Allah, kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu, bahwa kamu mengira Allah tidak mengetahui bahwa tentang apa yang kamu lakukan. Baiklah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian Allah lanjutkan dengan pembalasan terhadap orang-orang kafir, di mana mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah jelaskan lagi di paragraf yang berikutnya ini, bagaimana orang-orang beriman itu, hati mereka itu Allah turunkan ketenangan. Allah turunkan, nih tengok ayat 30 itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Rabb kami, kemudian dia istiqomah, turun kepada mereka tuh malaikat. Apa kata malaikat? Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan. Maka hati orang beriman itu tenang. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kalian di dunia dan akhirat. La ilaha illallah. Di akhirat tu nanti apa yang kalian inginkan, tashtahi itu kan apa yang kalian tashtahi itu inginkan. Syahwat itu berasal dari kata ishtaha. Ya, Pak, syahwat itu artinya keinginan. Itu dia. Kemudian Allah lanjutkan, ya. Ini sebenarnya hujjah buat mereka bahwa Nabi itu adalah orang yang paling baik ucapannya. Sebab Nabi berdakwah, tapi ini ayat juga untuk kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. La ilaha illallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang berdakwah kepada jalan Allah? Qaul itu ada dua, qaulul lisan dan qaulul hal. Ucapan lisan dan ucapan anggota badan kita. Maka itu siapakah yang lebih baik qaulnya, ucapannya, ucapan orang-orang yang menyeru kepada Allah, beramal saleh, dan dia mengatakan saya adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka ikhwati fillah, rajin-rajinlah berdakwah, rajin-rajin menasihati orang. Hari ini banyak penuntut ilmu tidak nak berdakwah. Padahal dakwah ilallah itu, kalau tak orang tahu bagaimana kenikmatan dakwah, orang bakal berebutan bagaimana agar dia bisa berdakwah di jalan Allah. Asli. Kalau orang tahu bagaimana kenikmatan dakwah, orang-orang akan berebutan agar dia bisa berdakwah di jalan Allah. Wallahi summa ya. Dan jalan dakwah itu ada jalan para pejuang, ya. Di negeri ini, kalaulah mereka bukan berdakwah, Allahu Akbar. Dan negeri ini dulu, ya ikhwan, negeri ini Nusantara ini itu kerajaan-kerajaan Buddha, Hindu itu dulu kerajaan-kerajaan besar. Siapa yang bisa meruntuhkan itu? Dan dahsyatnya berbeda antara kerajaan Indonesia dengan kerajaan yang ada di Andalusia sana. Seperti yang sering saya katakan, di Andalusia sana itu negeri-negeri itu ditaklukkan dengan apa? Dengan jalur futuh.
penaklukan itu diserang gitu ya. Tetapi di Indonesia tidak. Para ulama kita datang di negeri ini itu berdakwah dengan penuh hikmah. Makanya saya melihat dialognya Kiai Haji Dr. Profesor Agil Sirat, Ketua PBWNU dengan Grand Syekh Al-Azhar itu kan ketika Said Agil Sirat itu mengemukakan tentang Islam Nusantara, ya, berbeda dengan Islam Arab. Ini Islam Nusantara gitu ya, berbeda dengan Islam Arab. Maka kan ditolak oleh Syekh Al-Azhar itu. Ya. Ya, disebutkannya dalil kita wajib mencintai orang Arab. Dan di antara pukulan telak bagi Kiai Haji Said Agil Sirat, di antara pukulan telak yang lainnya, semuanya pukulan telak aja buat beliau, hadahullah, adalah perkataan Syekh Al-Azhar ini, Grand Syekh Al-Azhar ini, apa katanya? Bukankah dahulu yang ulama yang datang di Indonesia ini juga adalah dari Arab? Wah, itu dia. Ulama orang yang berdakwah di Indonesia juga dulu dari Arab. Dan Islam dari Arab itu rahmatan lil alamin. Nah, dan coba antum bayangkan itu. Itulah bedanya hasil futuh, penaklukan dengan hasil dakwah, dengan hasil lisan. Ya. Hari ini ketika Andalusia berjaya sampai 8 abad lamanya, ya, di Andalusia. Andalusia itu apa namanya hari ini? Spanyol. Antum lihat bagaimana Andalusia hari ini hanya tinggal puing-puing sejarah. Ya, kota Granada dengan segala keindahan yang pernah ada, hanya tinggal kenangan dan sejarah. Jadi museum. Tapi lihat negeri tercinta ini. Tercinta ini tidak pernah ada penaklukan. Justru raja-raja macam Majapahit dan kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya masuk Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Itu dahsyat. Makanya kalau dulu di negeri ini para ulama kita terdahulu mereka berdakwah tanpa tumpahan darah. Hari ini sungguh sangat aneh kalau kita berdakwah berdarah-darah. Ya, sungguh sangat aneh kalau hari ini kita dakwah berdarah-darah. Gitu dia. Adalah tuh. Oke. Ini kok panjang nih kalau saya uraikan. Pengkajian saya itu banyak di sini nih. Nggak sekarang bahas lagi. Udah sering-sering sekali saya bahas ini. Baiklah. Kemudian tidak sama orang-orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk itu. Itu 24 itu 34 itu coba perhatikan, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan, rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ini kaidah penting ini. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi kalau kita tolak dengan cara yang baik, permusuhan yang ada rasa permusuhan itu, maka seolah-olah jadi apa? Teman setia lagi. Nah, itu dia. Makanya musuh dakwah yang paling berat itu apalah? Kita marah sama orang. Itu musuh dakwah paling berat. Makanya kalau antum sudah rasanya tidak marah sama orang, berbuat aja, biar aja orang marah sama kita. Tidak apa-apa. Nah, baiklah. Kemudian ketika setan mengganggumu, fasta'iz billahi, ya, berlindung kepada Allah. Ya. Setan menggoda kita. Kemudian di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan malam, siang, matahari, bulan. Jangan sujud kepada matahari dan bulan kalian. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Tapi sujud kepada yang menciptakan matahari dan bulan itu. Makanya nanti di ayat 38 itu dianjurkan kita sujud sejadah. Kemudian Allah sebutkan lagi, ya, di antara tanda-tanda ya kebesaran Allah, engkau lihat bumi itu dalam keadaan khasyiatan, tandus, dalam keadaan kering dan tandus. Lalu tiba-tiba fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat warabat. Tiba-tiba datang air, ia bergerak dan subur. Rabat ini tersalah kata rabbah ini. Maka
Maka disinilah makna tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari, makanya para ulama ketika mendefinisikan makna tarbiyah, dan tarbiyah itu adalah istilah yang dikenal di belakangan, tidak di zaman generasi salaf. Ya, demikian penelitian para ulama. Tapi boleh jadi akan ada lagi nanti penelitian terbaru. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab, yang saya lihat hari ini memang tidak dikenal di zaman salaf. Pendidikan itu dengan tarbiyah tidak dikenal. Cuma hanya dikenal dengan apa? Tazkiyah. Dikenal dengan ta'lim, dikenal dengan dakwah. Baik. Rabat, tumbuh subur. Jadi tarbiyah itu menumbuh suburkan. Tarbiyah itu menumbuh kembangkan. Ayat inilah yang dijadikan dalil untuk menguraikan, menjelaskan makna kata tarbiyah. Nah, ini nikmat Allah. Allah yang turunkan air sehingga jadi ihtazzat wa rabat. Ia bergerak dan ia subur. Dialah yang telah menjadikan yang hidup, dan dialah yang menghidupkannya, dan dia pula mematikan, menghidupkan yang benda yang mati itu. Baik. Lalu Allah Ta'ala ceritakan bahwa Musa juga diberikan dahulu kitab. Mereka berselisih tentang Nabi Musa. Dan Allah Ta'ala akhiri di ayat yang ke-46 itu, orang yang beramal saleh untuk dirinya, orang yang berbuat buruk itu untuk dirinya juga. Rabbmu tidaklah berbuat zalim. Ya. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, Allah sambung dengan tentang hari kiamat itu, bahwa Allah Ta'ala mengetahui hari kiamat, ya. Kembali ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah, ya. Nah, dan ini coba lihat, wa ma tahruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tata'u illa bi ilmihi. Tidak ada buah-buahan yang terbit dari kelopaknya, tidak ada wanita yang mengandung melainkan hanya ilmu Allah. Ya, la ilaha illallah. Semuanya Allah Ta'ala yang punya. Ini untuk membatalkan keyakinan mereka. Itu di ayat yang ke-48. Dan lenyaplah dari apa yang dahulu selalu mereka sembah, dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab bagi mereka. Ya. Sifat manusia ini kalau diberikan kenikmat, kesusahan, dia berkata, dan jika kami berikan kepadanya satu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hak aku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuanku, sungguh aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Apabila kami berikan nikmat, dia berpaling dan menjauh diri dengan sombong. Itu sifat watak manusia. Ayat 53 itu, kami memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi ini ada dalil bahwa orang-orang yang ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, lihat dari afaki dan anfusi. Maka dari sinilah sebagian para ulama menyebutkan adanya dalil afaki dan anfusi. Tengok afaki itu segala penjuru alam ini. Afaki. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru alam ini. Makanya yang melihat bahwa penjuru alam mengemukakan tentang kebesaran Allah di alam itu namanya dalil afaki. Afaki. Wa fi anfusihim. Dan dalam diri mereka juga, seperti firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, maka ini namanya dalil anfusi. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, sehingga jelas bagi mereka bahwa Allah Ta'ala itu adalah haqq. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini surat Al-Fussilat, dan
Insyaallah nanti hari ini kita agak lebih maraton lagi. Ya, insyaallah jam 9 nanti kita lanjutkan lagi untuk surah Fussilat ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Masih 643. Saya tambah sedikit lagi. Hal yang penting di dalam ayat ini juga adalah tengok ayat yang ke-19 itu. A'da'ullah. Jadi orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah itu disebut dengan a'da'ullah. Kemudian lihat lagi ayat yang ke-28 juga. Itu a'da'ullah. Mereka itu musuh-musuh Allah. Dzalika jazaa'u a'da'illahi an-naru lahum fiha darul khuld. Musuh-musuh Allah. Mereka musuh-musuh Allah. Jadi penyebutan a'da'ullah itu Allah sendiri yang menyebutkan bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang aulia Allah. Coba lihat ayat 30 dan 31. Allah sebutkan bahwa orang-orang yang Allah beriman kemudian dia istiqomah, yang mengatakan Rabb kami Allah dan istiqomah, mereka aulia-aulia Allah. Dan Allah sebut dengan kata-kata nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya. Kamilah pelindungmu di bumi ini. Jadi kita adalah aulia Allah. Orang beriman itu adalah aulia Allah, dan Allah juga sendiri auliaul mukminin, penolong orang-orang mukmin. Baik. Kemudian di antara hal yang penting juga di ayat ini ada 2 kali disebutkan tentang a'rad. Lihat ayat 4 dan ayat yang ke-13. Ayat 4 dan ke-13 itu. Ayat yang keempat Allah Ta'ala sebutkan fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kebanyakan mereka berpaling. Kemudian coba lihat ayat yang ke-13 juga. Fa idza a'radu. Mereka berpaling. Makanya para ulama menyebutkan seperti Syekh Muhammad rahimahullah taala dalam Nawaqidul Islam, ya. Dan para ulama yang lain menyebutkan di antara jenis kufur itu namanya kufur i'rad. Kufur dalam berpaling. Baik. Kemudian di antara sifat orang yang beriman yang terpenting juga dalam ayat ini, ayat yang ke-6 itu. Fastaqimu ilaihi. Istiqomahlah kamu beribadah kepadanya. Dan coba juga lihat ayat yang ke-30 itu. Istaqamu. Jadi ada 2 kata istiqam. Fastaqimu dan istaqamu. Jadi awalnya Allah Ta'ala sebutkan dengan perintah di ayat yang ke-6 ini. Dan di ayat yang ke-30 Allah sebutkan faedahnya. Jadi ayat yang ke-6 itu Allah sebutkan perintah. Apa kata Allah? Annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaih. Sungguhnya ilah kalian hanya satu. Istiqomah kalian beribadah padanya. Apa faedahnya? Ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nih istiqomah juga. Jadi yang pertama perintah istiqomah di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-30 adalah faedah untuk istiqomah. Faham tuh? Baik, ya. Ini hal yang perlu diperhatikan di dalam surah ini. Ya, cukuplah dulu insyaallah taala. Dan saya khawatir nggak terkejar ya. Ini tinggal 6 hari lagi. Kita baru di ayat yang ini sebenarnya kita sudah di juz yang ke-25 lagi. Berarti ini menunjukkan kita ada 6 juz lagi. 25, 26, 27, 8, 9, 10. 30. Berarti kan 6 hari lagi. Dan sekarang hari keberapa puasa? 25. Betul ya? 25, 26, 7, 8, 9. Jadi 1 juz 1 hari minimal gitu. Ini udah banyak terlambat kita. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kirim mana piti untuk Pak Marianto ya? Wir lah ya. Langsung Firman pemain lah. Apa ada jam apa yang wali? Salah kalian soalan. Sahur kayak kok kalian dah. Ya lainnya, makasih dana. Lu tilai tidur dulu lihat capek. Mari dia. Hah? Ya.